Beralih ke Papua, Bupati Maibrat Bernard Sakrim memberikan sejumlah bantuan peralatan sekolah kepada anak-anak pengungsi di sejumlah distrik di daerah tersebut. Langkah ini dilakukan sesuai dengan janjinya kepada masyarakat saat mengunjungi aula distrik Aitingo beberapa waktu lalu. Menurut Bernard, sebagai pemerintah, pihaknya harus berjalan sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Papua, Safwan Asari Raharusun, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Safwan. Halo Dea. Rekan Safwan, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat penyerahan peralatan sekolah bagi anak-anak pengungsi di Maibrat, bantuan dari Bupati? Iya, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kembali lagi bersama saya di Papua Barat, bahwa sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, Bapak Bupati mulai berjalan dari distrik Aitingo, dari distrik menuju ke distrik Aitingo untuk membagikan sejumlah bantuan yang telah dijanjikan untuk para anak-anak yang menjadi korban dari penyerangan beberapa waktu yang lalu. Mereka ini sebelumnya dijanjikan untuk mendapat bantuan berupa pakaian seragam dan juga peralatan sekolah untuk bersekolah sementara di tempat pengungsian yang ada di kerabat-kerabat mereka di distrik seperti halnya di distrik Aitingo dan juga distrik Aiwasi. Sekitar pukul 12 juga Bapak Bupati tiba di distrik Aiwasi untuk membagikan bantuan kepada anak-anak di distrik tersebut, dan juga bantuan itu sama seperti distrik Aitingo, berupa pakaian seragam dan juga alat untuk sekolah sementara di tempat pengungsian sementara di kerabat mereka di kedua distrik tersebut. Dea. Berapa jumlah jumlah anak yang menjadi target pada penyerahan bantuan tersebut, Sawan? Lalu juga bagaimana respons anak-anak tersebut saat menerima bantuan peralatan sekolah itu? Ya, Dea, berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Bupati, beliau menyebutkan bahwa anak-anak yang terdata sekitar ratusan anak itu tetap mendapatkan bantuan dari beliau. Tidak hanya di kedua distrik tadi, tapi ada beberapa anak yang mengungsi di kampung-kampung sekitar yang tidak masuk di kedua distrik itu pun akan diberikan bantuan untuk bersekolah sementara, karena untuk sementara ini memang jumlah pastinya dihitung per kakak itu sekitar 1.000 lebih jiwa yang telah mengungsi termasuk anak-anak, sehingga untuk perhatian fokus awalnya itu adalah untuk anak-anak untuk bersekolah lebih lanjut begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Maibrat Bernard Sakrim, berikut keterangan lengkapnya. Ya, sesuai dengan janji saya kemarin beberapa hari lalu waktu pengobatan massal di Aitingo, saya sampaikan bahwa hak-hak warga negara ini kan perlu diberikan jaminan perlindungan oleh negara melalui pemerintah daerah yang ada. Intinya itu, kita laksanakan amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu artinya kan orang yang berdampak apa saja, itu negara harus hadir, pemerintah hadir untuk memastikan apa itu kehidupan warganya yang ada, yang ditimpa musibah, yang ditimpa masalah, yang ditimpa konflik, yang ditimpa bencana, peperangan. Nah itu, intinya itu. Kita pastikan berapa jumlahnya, jenis kelaminnya apa, berasal dari kampung mana, masalah yang dihadapi apa. Nah dari situ baru kita petakan solusinya apa. Contoh seperti yang terjadi di Maibrat sekarang. Kan kita ada masalah tragedi yang terjadi yang berdampak kepada ketakutan warga masyarakat. Disitulah pemerintah hadir. Di dalam pemerintah ini kan ada tentara, ada pejabat sipil, ada kepolisian, ada BRIMOB,
ada semua kolaborasi, ada wartawan, ada semua kita kolaborasi untuk bagaimana menangani. Ya, dan dipimpin langsung oleh Bupati sebagai penanggung jawab wilayah pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kabupaten Maibrat, untuk bagaimana melindungi, memastikan hak dasar dari warga negara ini, kita memberikan jaminan dari apa yang bisa kita berikan. Contoh mereka lapar, ya kita pastikan mereka harus mendapat makan yang cukup. Mereka kekurangan pakaian, ya sudah kita pastikan apa yang bisa kita pastikan untuk mereka pakai. Nah, sampai kepada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah yang mungkin karena lari seragamnya, tidak ada sepatunya, tidak ada bukunya, tertinggal, pensilnya jatuh. Semua ini kan harus kita pastikan dan sudah kita lakukan mulai hari ini. Hari ini kita mulai bagi anak-anak sekolah tas ransel itu, kemudian di dalam ransel itu ada seragam, ada sepatu, ada buku, ada pensil, ada stip, ada semua itu. Kita masukkan dalam ransel itu, tadi Bapak serahkan itu di 2 titik. Titik yang pertama yang paling banyak adalah di Aitinyo. Nah, itu kita sudah serahkan tadi, kemudian titik kedua tadi di Ayawasi. Lalu nanti Kepala Dinas Pendidikan dengan stafnya akan membagi, terus memetakan dan bagi di Kumurkek. Terus beberapa lagi ada di Mapura Subiam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.